makanya akhir-akhir ini kan saya itu sebagai generasi muda itu kadang bingung. Ada beberapa kelompok itu kelompok Islam yang merasa paling benar, kadang itu juga komen atau apa paling menyalahkan, itu kan jadi perbedaan saya pribadi kok sama Islam malah saling menjatuhkan. Kemudian yang kedua banyak namanya postrat bisa belajar. Jadi ada beberapa yang tidak suka dengan Islam membuat konten dan secara masif seolah-olah itu benar, padahal secara Islam itu tidak benar. Itu bagaimana cara mencegahnya? Maturnuwun, jazakumullah khairan. Baik, ya memang salah satu asas dari sosial media ini adalah dia pasar bebas ya. Dia satu hal yang siapapun bisa membuat konten dan mengupload konten, menyebarkan konten. Itu yang menjadikan sosial media itu tempat yang sangat equal ya, sangat egaliter bagi semua orang. Ya, kalau dulu kita membaca berita itu dari koran-koran resmi, dari siaran televisi dengan berita-berita resmi. Ya, sekarang semua orang bisa bikin berita. Semua orang adalah newsmaker, semua orang adalah jurnalis. Sehingga kemudian apapun bisa mereka tulis, ataupun apapun bisa mereka upload, apapun bisa mereka sebarkan melalui media sosial. Maka memang di dunia yang sangat bebas seperti ini, ya menjadi tanggung jawab kita masing-masing untuk melakukan apa yang tadi sudah kita singgung, yaitu filtering, menyaring. Nah, tidak terhindarkan tentu kondisi-kondisi dengan keterbukaan dunia digital dan media sosial akan ada pengelompokan-pengelompokan, akan ada orang merasa setuju dengan satu ide tapi tidak setuju dengan ide yang lain. Dan itu memang perlu kedewasaan untuk bisa satu sama lain saling menghormati, saling menghargai sebagaimana di real life, sebagaimana di dunia nyata. Cuma kadang-kadang di dunia media sosial menjadi lebih brutal karena kita tidak berhadapan secara langsung, kita tidak face to face, kita tidak melakukan kontak mata, kita tidak bisa berada dalam satu getaran frekuensi kopdar ya, perjumpaan secara langsung. Sehingga kemudian ada kecenderungan misalnya netizen Indonesia tadi dianggap tidak sopan karena ketika berada di sosial media dia merasa aman dengan identitasnya, kadang-kadang anonim ya, ataupun kalau dengan identitasnya kemudian disamarkan gitu ya. Sehingga karena merasa dia nggak akan dikenal orang, ngomongnya lebih kasar. Sehingga karena merasa dia nggak akan dikenali oleh orang, dia ya sembarangan bicara. Dia melakukan hal-hal yang kemudian bisa di dunia nyata itu pasti sudah bikin baku hantam gitu ya. Nah, karena tidak ada kontrol, merasa bahwa dia aman ya, karena dia merasa identitasnya tertutupi atau merasa jaraknya jauh ya, nggak mungkin didatangi rame-rame untuk dipukulin oleh yang lain meskipun dia menghina kepada yang lain misalnya. Sehingga di dunia digital ini tidak terhindarkan tadi berkubu-kubu sekaligus kemudian bisa saling menjatuhkan, saling merendahkan satu sama lain. Ini tentu menjadi kewajiban bagi para tokoh publik, bagi para ustadz, para figur-figur yang kemudian menjadi panutan di sosial media untuk selalu melakukan proses edukasi ya kepada para followersnya, kepada para subscribersnya, kepada para pengikutnya agar mereka mempergunakan media sosial dengan bijak. Ya, saya merasa misalnya penting kalau ada dua ustadz saling dikesankan satu sama lain itu berseberangan, satu saat ketemu, satu saat bikin podcast bareng, ngobrol bareng, itu akan sangat meredam apa yang terjadi di bawah. Karena memang apa yang tergesek hanya 1 mili di atas bisa tergesek berpuluh-puluh meter ketika sudah sampai di para pengikut. Nah ini maka penting untuk para public figure, para ustadz, para dai ataupun para mungkin artis dan sebagainya yang kemudian bisa memicu keributan-keributan dalam sikap-sikapnya di dunia digital untuk sering-sering berakrab-akrab, sering mengesankan ketemu, silaturahmi dan lain sebagainya. Ini akan sangat mengurangi ketegangan-ketegangan yang terjadi di bawah yang kemudian tercermin dalam komentar-komentar di sosial media itu, gitu ya. Kemudian yang berikutnya sama prinsipnya karena ini adalah satu media yang egaliter, semua orang bisa mengakses, semua orang bisa mengupload, semua orang bisa menyebarkan konten, maka ya tadi tidak kita hanya harus rajin-rajin untuk
berkontribusi dalam memberikan konten-konten yang positif, termasuk ketika mengcounter pun ya mengcounter dengan cara yang cantik, dengan cara yang baik, sehingga kemudian orang akan tahu ya, bisa memilah, bisa melihat sendiri mana yang benar dan mana yang salah dalam berbagai hal yang ada di sosial media. Demikian.